Dan yang paling mengerikan menurut si Iva adalah si lelaki ini sempat diikat dan kemudian diseret menggunakan sepeda motor. Nah, setelah diseret beberapa puluh meter, dia ini kembali diseret lagi ke tempat semula, di mana tepat di depan konter si Iva yang memang di situ merupakan jalan pertigaan. Kulon nuwun. Nah, akhirnya sih anaknya ibu-ibu ini membukakan pintu, walaupun dia ini agak sedikit takut tapi penasaran dengan suara yang ada di luar. Dan ketika dibuka, di sana itu tidak ada siapa-siapa. Malah kemudian ada angin semilir yang seperti membawa bau amis darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup HR5 bersama saya Ari. Dan pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan atau mengkisahkan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang teman atau kenalan. Namanya ini Afifa, panggilannya itu Iva, yang sekarang tinggal dan bekerja di Kota Mojokerto. Tempat asal dari Iva ini berasal dari Kabupaten Kediri, salah satu desa lah di Kabupaten Kediri. Dan pengalaman ini terjadi pada tahun 2012 yang lalu ketika si Iva ini masih sekolah MTS atau setara dengan SMP. Dan ketika dia menceritakan pengalaman ini, masih ada sisa-sisa ingatan mengerikan tentang kejadian tersebut. Jadi pada waktu itu Iva ini memiliki seorang kakak perempuan dan kakaknya ini sudah menikah. Dan ketika menikah, si kakaknya ini memiliki sebuah usaha konter pulsa, sebuah bangunan toko kecil tepat di depan rumahnya. Dan konter ini merupakan satu-satunya konter di desa tersebut. Dan waktu itu si Iva ini ketika sudah pulang sekolah, dia ini langsung menuju ke rumah kakaknya untuk membantu jualan pulsa. Nah, karena tempatnya ini berada di sebuah dusun kecil di situ, jadi kadang yang membeli pulsa itu juga rame, kadang juga sepi. Tapi Iva cuma menjadikan itu sebuah kegiatan lah untuk membantu kakak. Ada kejadian di kampung ini dari 3 minggu terakhir, itu sering ada pencurian, dan pencuriannya ini menyasar sepeda motor. Bahkan pernah terjadi di satu malam, itu terjadi kehilangan motor itu sampai 3 buah motor. Bahkan yang menurut cerita di sana, ada sebuah kejadian aneh. Waktu itu ada sebuah rumah, posisinya itu agak berada di dalam gang. Dan ketika keluar itu hanya ada jalan kecil yang cukup untuk satu kendaraan saja. Nah, pemilik rumah ini, dia ini tidur di ruang tengah dan motornya itu berada tepat di sampingnya. Tapi pada waktu itu ketika dia bangun, motornya ini sudah hilang, sedangkan pintu depannya ini sudah terbuka. Sesuatu yang agak janggal, kenapa dia ini sampai tidak tahu kalau motor yang ada di sampingnya itu hilang. Nah, akhirnya warga ini sampai mereka itu mengadakan ronda malam. Tapi ketika mereka berjaga, masih saja kecolongan. Nah, akhirnya membuat resah lah para penduduk di desa tersebut. Terjadi sebuah pengalaman waktu itu si Iva ini sedang duduklah di konter tersebut bersama kakaknya yang perempuan ini. Kejadian itu terjadi sekitar jam 8 malam. Nah, ketika dia sedang ngobrol bersama kakaknya di konter itu, tiba-tiba tak jauh dari tempat itu terdengar suara teriakan minta tolong. Dan suara teriakan ini berasal dari seorang ibu-ibu. Nah, spontan si Iva dan kakaknya ini keluar. Ternyata di sana itu sudah banyak beberapa warga yang ngumpul di pinggir jalan. Dan kemudian si Iva ini melihat ada seorang lelaki, bapak-bapak, mungkin kisaran umur 50 sampai 55 tahun. Nah, bapak-bapak ini tertangkap oleh warga, dia ini mencuri sepeda.
Jadi posisinya waktu itu dia itu mencuri ada sebuah sepeda yang berada di samping rumah, dan sepeda itu diambil, dan kebetulan pemiliknya ini seorang ibu-ibu yang berteriak tadi. Nah, ketika beliau ini minta tolong, orang-orang terus berhamburan keluar. Yang dicuri itu ternyata bukan sepeda motor, tapi cuma sepeda biasa. Karena mungkin warga ini sudah jengkel tentang kejadian pencurian di desa mereka. Jadi waktu itu si pencuri ini langsung dihajar. Dan lokasi tempat menghajar si pencuri ini tepat di depan konternya si Iva ini. Jadi waktu itu Iva benar-benar melihat sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Di situ si lelaki ini dihajar bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak sekali. Bahkan setiap orang yang baru datang itu langsung mukul. Dan Iva ini sempat dia ini menangis supaya orang-orang itu berhentilah menghajar si bapak-bapak itu. Tapi warga malah bilang, kalau kamu nggak kuat melihat, kamu masuk ke dalam. Jadi di situ itu sebuah luapan emosi dari warga-warga di sana. Dan yang paling mengerikan menurut si Iva adalah si lelaki ini sempat diikat dan kemudian diseret menggunakan sepeda motor. Nah, setelah diseret beberapa puluh meter, dia ini kembali diseret lagi ke tempat semula, di mana tepat di depan konter si Iva yang memang di situ merupakan jalan pertigaan. Jadi lokasi jalannya ini agak sedikit luas. Beberapa warga yang datang, termasuk ada 2 anak muda yang baru saja datang. Ketika dia datang itu yang satu itu langsung mukul kepala si bapak-bapak ini tadi, dan yang satunya memukul menggunakan sebuah balok kayu. Dan waktu itu memang warga ini tidak ada yang menenangkan, seolah-olah mereka meluapkan emosi tentang kejadian pencurian sebelumnya kepada si orang ini, yang walaupun belum tentu juga si bapak-bapak ini yang merupakan pelaku utama untuk kasus pencurian motor di hari sebelumnya. Dan setelah itu datanglah seorang pamong desa yang waktu itu berusaha menenangkan warga. Dan tak beberapa lama diikuti satu mobil kendaraan milik polsek setempat yang memang jaraknya itu lumayan jauh, jadi mereka mungkin agak telat mendengar berita ada pencuri yang tertangkap di situ. Tak beberapa lama akhirnya si pencuri ini dibawa menggunakan mobil menuju ke rumah sakit. Warga masih banyak berkumpul di tempat itu. Mereka masih melihat banyak darah yang berceceran di aspal di depan konternya si Iva ini. Ada seorang lelaki tua, dia ini berusaha menutupi darah yang memang menyecer di beberapa tempat menggunakan tanah dan pasir. Setelah sekitar 1 jam, ketika warga itu masih berkumpul, datang perangkat desa yang tadi ikut mengantar si pencuri itu ke rumah sakit. Dan beliau ini cerita kalau ternyata pencurinya ini meninggal ketika dibawa di rumah sakit tadi. Spontan suasana yang awalnya penuh dengan emosi dan dendam tiba-tiba menjadi sebuah kengerian lah. Dan banyak warga ini yang takut, tapi untuk proses secara hukum karena pelakunya ini bukan hanya 1-2 orang, cukup banyak sekali, jadi tidak berlanjut. Pada akhirnya mereka ini bubar, sedangkan si Iva dan kakaknya ini kemudian menutup konter itu. Iva ketakutan, dia nggak berani nginap di rumah kakaknya, yang padahal biasanya kalau malam dia nginap di rumah kakaknya. Si Iva ini pulang menuju ke rumahnya yang hanya jarak sekitar 100 meter lah dari tempat kejadian. Di malam itu yang semenjak sore sebenarnya menurut Iva cuaca itu panas, belum ada hujan sama sekali. Tapi tiba-tiba angin itu cukup kencang, seolah-olah menandakan akan terjadi turun hujan. Dan memang sekitar jam 1 malam itu tiba-tiba hujan deras di tempat itu. Nah, Iva ini tidur di rumah dengan pikiran itu masih ngeri karena dia ini melihat dengan jelas si bapak-bapak itu kepalanya itu mungkin hancur lah karena banyak darah yang keluar dari mulut, dari telinga, bahkan dari hidungnya. Ketika si Iva sempat bilang
sudah hentikan. Si bapak-bapak itu melihat ke arah si Iva itu dengan wajah yang memelas, dan pandangan itu masih diingat oleh Iva sampai sekarang. Bahkan ketika dia menceritakan kejadian ini kepada keesokan harinya di pagi hari, Iva ini menuju ke sekolah, dan ketika selesai belajar di sekolah dia pulang menuju ke tempat kakaknya lagi. Dia ini tanya, "Mbak, kenapa konternya kok nggak buka?" Sedangkan mbaknya ini kemudian bilang, "Nggak usah dek, soalnya aku masih trauma tentang kejadian semalam. Apalagi nanti juga nggak tahu ada orang yang mau beli pulsa apa enggak, soalnya kejadiannya kan di depan tempat kita. Mending kita tutup aja beberapa hari. Kamu kalau mau tidur di tempatnya mbak ya nggak apa-apa, kalau kamu masih takut kamu tidur di rumah saja." Akhirnya si Iva ini kembali pulang, dia tidur di rumahnya. Dan kemudian si Iva ini mendengar sebuah cerita. Ketika setelah 3 hari kejadian itu memang terjadi hujan itu seperti nggak berhenti. Jadi setiap malam itu di tempat itu hujan, dan hujannya ini sangat deras sekali. Tapi menurut cerita dari mbaknya si Iva, dia ini masih mencium bau amis darah itu masih sangat pekat sekali di tempat itu. Bahkan kalaupun sudah terguyur air hujan yang begitu derasnya, baunya itu masih menyengat sekali. Begitu juga dengan cerita orang-orang yang mereka ini baru pulang dari musola. Kebetulan tak jauh dari tempat kejadian itu ada sebuah musola kecil di situ. Nah, orang-orang yang melihat kejadian pengeroyokan, terus mereka ini juga cerita, bahkan dari musola yang jaraknya sekitar 20 meter itu masih tercium bau amis darah, walaupun sudah berusaha dibersihkan oleh orang-orang yang ada di situ. Dan ada sebuah kisah, karena pelaku ini merupakan warga yang rumahnya itu berbeda kampung tapi tidak jauh. Bahkan warga di tempatnya si Iva ini mengaku ada yang mengenal sosok si pencuri yang dikeroyok itu. Kakaknya si Iva waktu itu sekitar jam 5:30 sore, dia ini baru saja mengangkat jemuran yang ada di depan rumahnya. Nah, waktu itu dia ini melihat ada sebuah sepeda motor yang berhenti di depan rumahnya kakaknya si Iva. Seorang lelaki yang masih muda dan ibu-ibu. Kemudian mereka itu turun dari sepeda motor dan menabur bunga di tempat kejadian tersebut. Nampaknya si Iva ini tidak berani bertanya, tapi dia ini mengira kalau mungkin itu keluarga si korban. Tapi setelah kejadian itu ada sebuah cerita dari seorang warga. Waktu itu dia baru saja pulang dari main lah ke tempat desa sebelah. Nah, ketika dia ini pulang, dia ini lewat di tempat itu. Kemudian dia ini mendengar suara orang batuk. Nah, waktu itu dia menoleh ke kanan ke kiri itu nggak ada siapa-siapa. Tapi batuknya ini bukan sekali 2 kali, tapi terus seperti orang yang mengalami sakit. Nah, akhirnya si pemuda ini nekat berhenti untuk mencari arah suara tersebut. Jadi arah itu berasal dari pinggir jembatan yang memang dari tempat kejadian itu ada sebuah jembatan kecil, di sana ada sebuah sungai. Nah, ketika dia berusaha mencari arah suara tersebut, di sana itu dia melihat bayangan seorang laki-laki itu sedang berdiri di pinggir jembatan itu. Ketika dia mau mendekat, sosok itu tiba-tiba seolah-olah menghindar dengan berjalan mundur kemudian hilang. Dan setelah itu si pemuda ini mencium bau amis darah itu sangat pekat sekali. Seolah-olah darah itu banyak dan berada di tak jauh dari si pemuda itu. Berbeda lagi ada sebuah cerita. Nah, rumah tempat kakaknya si Iva ini ada lagi seorang tetangga yang rumahnya tak jauh juga dari tempat kejadian itu. Nah, pemilik rumah ini adalah seorang ibu-ibu. Dia hanya tinggal bersama anak perempuannya. Dia ini cerita pada waktu itu dia ini tiba-tiba terbangun sekitar jam 2:30 pagi. Dia ini mendengar suara ketukan pintu di depan rumahnya. Dan waktu itu dia ini cuma diam, gak berani tanya itu siapa, soalnya itu jam 2:30 pagi. Kemudian anaknya ini keluar dari kamar. Nah, ketika mereka berdua berada di
tepat di depan pintu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Nah, waktu itu suaranya seorang lelaki, dia ini cuma bilang, "Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun." Nah, akhirnya sih anaknya ibu-ibu ini membukakan pintu, walaupun dia ini agak sedikit takut tapi penasaran dengan suara yang ada di luar. Dan ketika dibuka, di sana itu tidak ada siapa-siapa. Malah kemudian ada angin semilir yang seperti membawa bau amis darah. Nah, akhirnya cerita ini berkembang lah di kampung tersebut. Banyak warga kemudian merasa ketakutan karena mereka juga adalah sedikit merasa bersalah ketika mereka menghajar si pelaku pencuri tersebut. Dan akhirnya salah seorang tetua kampung di situ, seorang lelaki yang orang pertama yang sempat membersihkan darah di lokasi, dia ini bilang, mengusulkanlah kepada warga bagaimana nanti diadakan tahlilan lah untuk mengirim doa bagi almarhum. Tahlilannya ini akan dilakukan di sebuah musola yang lokasinya tak jauh dari tempat itu. Nah, akhirnya sepakat, beberapa warga pun sepakat untuk melakukan doa bersama dan tahlilan supaya arwahnya itu tenang dan kalaupun ada jin korinnya itu nggak mengganggu warga sekitar. Dan pada suatu hari dilakukanlah acara tahlilan. Dan setelah acara itu memang nggak pernah ada cerita lagi tentang kejadian yang mengganggu di tempat itu. Sekitar 1 minggu kemudian konter pulsa milik kakaknya Iva ini sudah mulai buka. Tapi ketika jam 8 atau jam 9 malam sudah ditutup, padahal biasanya konter ini bukanya sampai malam. Ada sisi trauma dari Iva dan kakak. Dan itu adalah merupakan sebuah kisah, cerita mistis singkat yang terjadi pada suatu desa yang ada di Kediri, yang diceritakan oleh Afifah pada tahun 2012 yang lalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.